Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Aiswa Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sore menjelang, setelah sholat asar, kami memilih bersantai dan berbincang di depan musola. Kita masak lebih awal ya Pak. Malam ini setelah sholat maghrib, kita makan. Setelah isya, kita pergi ke rumah Mbah Ratmo. Saya sudah janji dengan Mbah Marni mau datang malam ini dan mencoba mengobati suaminya. Kamu yakin aku bisa melakukannya? Tanya Pak Sunarto. Insya Allah, jawabku singkat. Aku siap mati untuk menghapus kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku banyak dosa. Entah bagaimana aku akan mati nanti. Aku dengar dosa syirik tak diampuni oleh Allah, ucapnya dengan nada sedih. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Jika Dia menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Dia menghalangi, tidak ada yang bisa mendapatkan. Haknya memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki, kataku untuk memberikan semangat kepada Pak Sunarto. Setelah selesai sholat isya, kami segera melaju ke warung Mbah Marni dengan menggunakan motor. Malam ini, aku bertekad untuk menyelesaikan masalah Pak Sunarto dengan Mbah Ratmo bagaimanapun caranya. Tiba-tiba firasatku tak enak, seperti ada sesuatu yang mengikuti kami dari jauh. Kendati malam ini sulit dan berbahaya, aku akan mencoba dan berusaha. Sampai di warung Mbah Marni, pintu sudah tertutup rapat. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Marni lalu membuka pintu. Ayo masuk, undangnya. Aku dan Pak Sunarto masuk dan langsung menuju ke kamar Mbah Ratmo. Assalamualaikum, sapaku lalu memegang tangan Mbah Ratmo. Saya datang dengan Pak Sunarto untuk coba mengobati sampean. Sampean harus tetap kuat. Kalau sakit, ditahan. Ingat Allah, ucapku sambil memandang Mbah Marni yang duduk di sudut kamar. Mbah Marni berani menemani kami di sini? Tanyaku dengan nada ragu. Sebenarnya, aku penasaran dengan apa yang akan kalian lakukan. Tapi kalau kalian melarang, aku bisa mengurung diri di kamar sebelah saja, jawabnya. Di sini juga ndak apa-apa Mbah. Asal jangan takut. Tapi ingat, jangan bicara apapun kalau melihat sesuatu yang aneh, ucapku. Dia mengangguk paham. Pak Sunarto mengambil posisi duduk bersila di atas lantai, tepat di depan perut Mbah Ratmo yang terbaring. Aku mengikuti Pak Sunarto dan duduk di belakangnya. Pak Sunarto mulai mengucapkan sesuatu yang tak aku mengerti. Aku juga membaca ayat-ayat yang sudah kuhafal dengan suara lantang. Pak Sunarto menepuk lantai 3 kali, lalu mengulurkan tangannya ke arah Pak Ratmo, seakan menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Sesuatu itu mulai ditarik keluar.
Namun, sebelum sesuatu itu sampai pada Pak Sunarto, sesuatu yang tak terlihat oleh mata kasar tersebut terlepas dan menghilang. "Lakukan lagi," bisikku dari belakang. Pak Sunarto mengulangi apa yang dilakukannya tadi. "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram." Aku meletakkan telapak tangan kananku di punggung Pak Sunarto. Ketika Pak Sunarto menarik sesuatu, aku ikuti dari belakang menggunakan tangan kananku. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang aku tarik. Tubuhku mulai gemetar. Tubuh Pak Sunarto dan Mbah Ratmo juga gemetar hebat. Aku meletakkan telapak tangan kiriku di punggung Pak Sunarto. Tubuhnya mulai condong ke depan seolah ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Nafasnya tersengal-sengal. Aku tahu dia sedang dalam kondisi yang sulit. Aku menambah tekanan di kedua telapak tanganku, kemudian menarik sesuatu tersebut. Namun, aku merasakan ada hambatan yang mencoba menghalangi. Tarikan ini semakin berat, membuatku semakin terbebani. Meskipun begitu, aku tak menyerah. "Bangun, Pak Sunarto. Bangun dan lawanlah jin itu. Jangan biarkan dia menguasaimu," seruku di telinganya, berharap suaraku bisa menembus kesadarannya. Namun, tidak ada tanggapan yang datang dari Pak Sunarto. Aku membaca lagi ayat Al-Quran. Aku memindahkan telapak tangan kananku untuk menekan lantai, namun tetap mempertahankan telapak tangan kiriku di punggungnya. Sambil menekan lantai, aku sedikit memutarnya ke kiri dan ke kanan. Tubuh Pak Sunarto perlahan bergerak ke belakang dan hampir tegak. Dentuman di atas atap dan suara cakaran di dinding tak terdengar lagi. "Bangun Pak Sunarto. Ingat Allah. Zikir la ilaha illallah. Jangan menyerah," seruku lagi. Akhirnya, Pak Sunarto mengangkat wajah dan menatap Mbah Ratmo. Dia kembali menarik sesuatu dari tubuh Mbah Ratmo. Tak lama, kaki kanan Mbah Ratmo terangkat ke atas. Tiba-tiba, dentuman di atas atap terdengar kembali, diikuti dengan suara cakaran di dinding. Aku sadar sesuatu itu sedang bertahan dan tak mau menyerah. Aku mengangkat tangan kananku dari lantai dan merentangkannya di atas kepala Pak Sunarto. "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Aku membaca ayat Allah sambil sedikit menekan kepalanya. Wajahnya berkerut kesakitan. Punggungnya kini lebih tegak dan lurus. Sementara tangannya masih berusaha menarik sesuatu seperti sebelumnya. Suara gemuruh dan jeritan terdengar seolah mereka marah terhadap tindakanku. Tetapi aku abaikan. Jari telunjuk dan jari tengah ku tekan seperti menusuk kepala Pak Sunarto. Kali ini terlihat kaki Mbah Ratmo juga terangkat sedikit dan akhirnya sejajar dengan kaki kanannya. Jari-jariku masih menancap di kepala Pak Sunarto. Ia menggeleng, mencoba untuk melepaskan tekanan jari-jariku. Tetapi usahanya sia-sia. Aku harus segera mengakhiri ini. "Lepaskan kepalaku, Adam. Aduh, sakit," seru Pak Sunarto dengan suara parau. Tetapi aku tahu ini bukan dirinya. "Keluar dari tubuh Mbah Ratmo. Aku akan melepaskanmu." "Keluar kemana? Ini aku Sunarto. Jangan bohong." "Aku akan keluar dari tubuhnya. Tapi aku ingin tubuh ini. Ini tuanku," bentak suara itu.
Semakin kencang aku menyucuk kepala Pak Sunarto. Sakit. Lepaskan aku. Keluar dari tubuh baratmu sekarang. Aku akan melepaskanmu. Dan jangan sekali-kali masuk kembali dalam tubuhnya. Baik. Aku keluar. Berjanjilah untuk tidak mengganggu tubuh ini lagi. Iya, aku janji, rintihnya. Tiba-tiba Mbah Ratmo bangun dan duduk bersila. Tangannya diletakkan di atas paha. Aku tahu Mbah Ratmo masih belum sembuh sepenuhnya. Ini adalah ilusi. Lepaskan aku. Aku sudah melepaskan tubuh itu. Rayu suara itu lagi. Keluar sepenuhnya dari tubuh itu. Kemudian tinggalkan tubuh ini. Ini bukan milikmu. Tuntutku. Aku tidak mau. Ini tuanku. Aku suka berada dalam badannya. Kali ini suara itu menengkingku. Kamu keras kepala ya? Baiklah. Atas izin Allah, aku akan membunuhmu. Pak Sunarto meronta-ronta. Tiba-tiba leherku dicekik dari belakang. Ada suara garau di telinga. Dari tangan yang mencekikku, aku tahu ini adalah Mbah Marni. Itulah sebabnya aku tak mau jika sedang proses penyembuhan ada orang lain di dalam ruangan. Aku mulai kehilangan nafas, tetapi dua jari tangan kananku masih bertahan menusuk kepala Pak Sunarto. Aku membaca ayat kursi dan berhenti di ayat yang ke-9. Denyut jantungku semakin cepat, keringat dingin membasahi dahi. Aku berharap Allah akan menyelamatkanku. Kembali aku membaca ayat Al-Quran. Aku memegang pergelangan tangan Mbah Marni dan memusatkan pikiran. Mataku masih tertutup rapat. Meskipun cengkraman Mbah Marni perlahan melonggar, aku tetap mempertahankan genggaman eratku. Panas. Sangat panas. Lepaskan tanganku. Mbah Marni akhirnya melepaskan cekikannya di leherku lalu roboh ke lantai. Meskipun tubuhnya tergeletak di sana, aku enggan memperdulikannya karena perhatianku masih terfokus pada Pak Sunarto. Aku kembali memusatkan perhatian pada Pak Sunarto. Dua jari yang tadinya menancap di kepalanya, sekarang ku geser perlahan ke tengkuk leher atau menekannya dengan kuat. Tolong, lepaskan aku. Aku ingin keluar. Aku benar-benar ingin keluar. Suara itu merayu. Aku tetap bergeming. Satu ayat panjang ku baca, menambah tekanan pada tengkuk lehernya. Tolong, lepaskan aku. Sakit sekali. Rayunya semakin memelas. Kau harus mengembalikan orang yang kau sakiti seperti sebelumnya. Hilangkan semua yang telah kau tanamkan dalam tubuhnya. Aku menetapkan syarat. Aku berjanji akan menghilangkan semuanya. Suara itu menjawab. Jangan kamu pikir aku ndak tahu kalau ada sesuatu yang sengaja kau tinggalkan. Kalau ada, tidak akan ada belas kasihan dariku. Balasku. Baik, aku akan membuang semuanya. Jawab suara itu. Aku melihat Mbah Ratmo berdiri dengan susah payah. Assalamualaikum Mbah Ratmo. Sapaku. Dia menatapku. Waalaikumsalam Adam. Jawabnya. Aku merasa lega ketika mendengar suaranya.
Tetapi ini belum cukup untuk meyakinkanku. "Sampean bisa sholawat?" tanyaku. "Sallallahu ala Muhammad." Itulah yang keluar dari mulut Mbah Ratmo. "Alhamdulillah." "Sampean duduk dulu dan jangan berbaring," pesanku. "Kenapa dengan istriku?" tanya Mbah Ratmo. "Jangan khawatir, Mbah Marni hanya pingsan," jawabku. Mbah Ratmo mengangguk. "Sekarang kau keluar dari tubuh ini," ucapku pada Pak Sunarto. Jari-jariku masih menekan tengkuknya. "Ini tuanku. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang kau tepati janjimu. Lepaskan aku. Aku mau pergi." "Aku tidak janji untuk memberikan tubuh ini padamu. Sekarang kau keluar," seruku sambil terus menekan tengkuknya. Pak Sunarto menangis dan merengek, tetapi aku tak memperdulikannya. "Sakit brengsek. Kalau kau tidak mau sakit, keluar sekarang," ucapku tegas. "Baik, aku keluar sekarang," jawab suara itu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan diikuti dengan bunyi dentuman. Tubuh Pak Sunarto roboh di lantai. Aku bangkit dan berlari keluar dari warung Mbah Marni. Tiba di luar, aku menghidupkan lampu senter di kepala. Aku mendongak, memandang atap warung Mbah Marni. Di sana terlihat sosok hitam dengan rambut sebahu. Inilah yang kutunggu dan kucari. Di kawasan ini, Among tak mempunyai kelebihan apapun dibanding dengan berada di hutan, tempat tinggal Pak Sunarto selama ini. Aku melantunkan surat Al-Fatihah sambil meniup ke arah Among. Aku mempersiapkan pertahanan, membentuk lingkaran pagar gaib karena Among pasti dendam terhadapku. Among kemudian meraung dan melompat ke arahku dengan ganas. Sampai saja ke dalam lingkaran yang aku buat, Among terpental jauh. Aku keluar dari lingkaran ini dan berlari ke arahnya. Aku membaca satu ayat yang panjang dan meniup ke arah Among yang terbaring. Dia mencoba bangkit, tetapi gagal. Aku membaca satu ayat lagi sambil merentangkan telapak tangan kananku ke wajahnya. Among mencoba berpaling tetapi gagal. Seluruh wajahnya seakan dipaksa untuk melihat ke arah telapak tanganku. Among berusaha lagi, tetapi setiap kali dia berpaling, wajahnya kembali menatap lurus ke hadapan. Tak bisa lepas dari pengaruh ayat yang kulantunkan. Among mulai mengeluarkan suara aneh. Kepalanya bergetar, tangannya menggapai-gapai seperti hendak meraih tanganku. Padahal tangan ini berjarak sejengkal dari wajahnya. Setiap detik telapak tangan kananku semakin mendekati wajahnya. Semakin rapat, semakin kuat jeritan memilukan terdengar dari sosok itu. 5 menit aku meletakkan telapak tanganku di hadapan wajah Among. Akhirnya, asap mulai keluar dari mulut dan telinganya. Semakin lama asap putih itu semakin banyak. Tiba-tiba api mulai menyambar tubuh Among. Aku menjauh dan menunggu hingga semuanya lenyap dalam kobaran api. Alhamdulillah, Among kini sudah lenyap. Setelah semuanya selesai, aku kembali menuju kamar Mbah Ratmo. Ada urusan yang masih menanti penyelesaian. Namun, sebelum aku masuk ke warung Mbah Marni, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depanku. "Assalamualaikum," sapa seseorang. Aku kesulitan melihat wajahnya karena silau dari lampu mobilnya. "Waalaikumsalam." "Oh alah, sampean toh Pak," jawabku setelah melihat wajah Pak Usman. "Iya, aku."
Tadi aku dengar ada yang menjerit. Makanya aku mencari tahu sumber suara itu. Ternyata kamu. Kamu lagi ngapain? Tanya Pak Usman. Aku paham. Sebagai kepala desa, dia tentu harus memastikan desanya aman. Saya cuma meruqyah Mbah Ratmo. Berikhtiar mengobati. Suara jeritan tadi suaranya Mbah Marni karena ketakutan. Aku beralasan. Oh alah, ya sudah. Aku pulang ya. Aman toh? Aman Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ucap Pak Usman kemudian berlalu pergi. Aku menghela napas lega dan segera masuk ke dalam kamar Mbah Ratmo. Di dalam, Pak Sunarto dan Mbah Marni masih belum sadarkan diri. Mbah Ratmo terlihat duduk dengan wajah berseri-seri. Dia tersenyum saat berhasil menggerakkan tangan dan kakinya. Aku memberikan tepukan di pundaknya. Sekarang, saya akan mencoba menyadarkan mereka, ucapku pada Mbah Ratmo. Dia mengangguk. Aku mendekati Mbah Marni terlebih dahulu. Dengan air putih, aku memercikkan air di wajah Mbah Marni sebanyak 3 kali. Akhirnya, pada percikan yang ketiga, Mbah Marni mulai sadar. Dia memegang kepala. Marni, Mbah Ratmo memanggil. Mbah Marni terlihat terkejut mendengar suara Mbah Ratmo yang sudah bisa bicara kembali. Dia mendekati suaminya. Aku tak terlalu memperhatikan karena tugas untuk menyadarkan Pak Sunarto masih menanti. Aku mencoba menyadarkan Pak Sunarto berulang kali, tapi ia masih belum sadarkan diri. Aku takut jika Pak Sunarto akan lumpuh. Aku tarik nafas untuk menenangkan diri. Pasti ada sesuatu yang bisa aku usahakan. Apa gunanya Mbah Ratmo sehat jika Pak Sunarto lumpuh? Ini memang salah Pak Sunarto. Tetapi itu dulu. Dan sekarang dia sudah bertobat. Aku nekat untuk berusaha memulihkannya. Aku ambil air menggunakan baskom dan meletakkan di sebelahnya. Aku membaca surat Al-Quran. Lalu membasahi wajah dan kakinya, tetapi masih belum berhasil. Aku ulang hingga 3 kali dan pada usaha yang ketiga, kelopak matanya bergerak sedikit. Ada yang bisa aku tolong? Sela Mbah Ratmo. Tidak ada. Sampean baru sembuh. Istirahat saja dulu, jawabku. Aku memiringkan tubuh pada Pak Sunarto, lalu menggosok tengkuk leher dan daun telinganya. Ada tindak pala sedikit. Itu satu pertanda yang baik. Aku masih berusaha karena aku yakin Pak Sunarto akan sadar. Aku menekan caping telinganya. Kakinya melengkung seperti menahan sakit. Tubuhnya juga mulai terangkat ke atas. Usahaku sudah mendapatkan hasil. Aku beralih mengurut telapak kakinya, bagian yang mempunyai banyak saraf. Aku terus mengurut hingga dia terlihat berupaya menarik kakinya. Aku baca ayat kursi, kemudian tiup ke ubun-ubunnya. Perlahan dia membuka mata. Alhamdulillah, ucapku ketika melihatnya tersenyum. Aku menepuk bahunya 3 kali. Coba sampean angkat kedua tangan ke atas dan biarkan selama 10 detik, pintaku. Dia mengikuti instruksiku dan berhasil melewati waktu yang kutentukan. Coba bangun, berdiri. Sekali lagi dia berhasil mengikuti petunjukku. Apa yang aku lakukan hanyalah untuk memastikan tubuhnya sehat. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah aku berhasil menyelesaikan 3 hal sekaligus. Memulihkan kesehatan Mbah Ratmo,
serta berhasil membinasakan jin peliharaan Pak Sunarto. Aku tak peduli lelah yang aku rasakan asalkan semuanya berhasil sesuai rencana. Ayo, kita pulang, ajakku. Pak Sunarto berjalan sedikit tertatih. Ratmo, sekali lagi aku mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafanku selama ini. Aku tahu aku tak pantas mendapatkan kata maaf darimu. Tapi berilah aku kesempatan untuk kembali ke jalur yang benar. Allah sudah menghukumku dengan kehilangan istri dan anakku. Tak ada lagi yang tersisa untukku. Hanya ada rasa penyesalan yang tak kunjung berakhir. Pak Sunarto mengulurkan tangan. Mbak Ratmo memandang Pak Sunarto kemudian memeluknya. Suasana begitu menyentuh, terutama saat melihat Mbak Ratmo sudah bisa bergerak. Mereka berdua terlihat meneteskan air mata. Begitu juga dengan Mbah Marni. Aku maafkan kamu dunia dan akhirat. Mungkin aku juga pernah melakukan kesalahan yang tak sengaja. Kamu sudah membuktikan keikhlasan hatimu dengan menyembuhkanku. Melihat kamu, aku seperti melihat bapakmu. Kembalilah ke jalan Allah. Doakan bapakmu di sana, ucap Mbah Ratmo pilu. Aku menitikan air mata, seolah menyaksikan sebuah drama di televisi. Saya pulang dulu, Mbah, pamitku sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Tetapi Mbah Ratmo malah memelukku. Kamu yang sebenarnya paling baik. Kamu tak mengenalku, bahkan keluargaku, bahkan tidak mengenal Sunarto. Tapi kamu rela mengorbankan dirimu untuk kami semua. Hanya Allah yang membalas budi baikmu, ujar Mbah Ratmo sambil menangis untuk kali kedua. Kalau kalian ingin makan, datang saja ke sini. Selama saya hidup, kalian boleh makan di sini kapan saja, gratis. Selam Mbah Marni. Insya Allah. Matur nuwun, Mbah. Kami pulang dulu. Aku berlalu pergi dengan hati penuh syukur. Sesampainya di musola, kami langsung melelapkan mata. Pagi harinya, setelah mengantarkan Pak Sunarto ke rumah Pak Usman, aku menuju ke lokasi pembangunan villa. Seperti semalam, aku jalan-jalan di belakang villa mengisi waktu kosong menunggu Ibrahim dan pekerjanya tiba. Pagi ini, aku melihat masih banyak puntung rokok baru di tempat semalam. Siapa yang berada di sini? Dan untuk apa? Kali ini aku tak memiliki bayangan siapa seseorang yang sering mengintai Ibrahim dan pekerjanya dari sini. Dan sebenarnya, siapa pemilik villa ini? Dari jauh, aku melihat Ibrahim tiba di area villa bersama pekerjanya. Aku berjalan turun dari atas bukit kecil di hutan belakang villa ini dan berhenti di tempat mereka memotong besi. Rajin sekali kamu ke atas sana, celetuk Ibrahim saat melihatku datang. Aku hanya tersenyum. Pemandangan dari atas sana ke sini bagus. Semua bisa terlihat, jawabku. Wajahmu sumringah sekali pagi ini, ucap Ibrahim lagi. Sungguh hebat Ibrahim ini. Dia selalu tepat membaca hati orang. Tadi malam saya mengobati Mbah Ratmo. Saya pergi bersama Pak Sunarto, jelasku. Dari ekspresimu, aku yakin kamu berhasil kan? Pungkas Ibrahim. Alhamdulillah, Mbah Ratmo sudah bisa bangun.
Malah dia dengan Pak Sunarto sudah selesai. Karena itu aku bilang kamu ini istimewa. Jarang lo ada pemuda seperti kamu. Kebanyakan pemuda zaman sekarang itu mencintai dunia, yang hanya ingin hidup bebas saja, ucap Ibrahim lagi. Mas, kapan truk pengirim barang datang? Tanyaku mengganti topik. 2 atau 3 hari lagi mungkin. Tapi jika kamu ingin lebih cepat, aku bisa meminta mereka mengirim lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi beritahu pemilik toko itu, aku mau Raffi dan Ahmad yang mengirim. Siang nanti, aku akan menelpon toko itu dan meminta mereka mengirim besok. Aku juga akan memberitahu mereka tentang Raffi. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, tambah Ibrahim. Sungguh mudah berurusan dengan orang yang hatinya baik seperti Ibrahim. Ibrahim memperlakukan pekerjanya seperti keluarganya sendiri. Tak pernah aku mendengar dia meninggikan suara jika menegur kesalahan, selalu dengan senyum dan canda. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.